Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan kita umat manusia yang ditugaskan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita dengan kebodohan-kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang. Kaum muslimin rahimahumullah, khatib berwasiat kepada khatib pradi khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ingatlah, ikmali menjaga karena kata isyul abada wa mali akhiratika tak'annaka tabu wada. Beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, tapi beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Artinya apa? Kita harus tetap ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian, karena itu adalah hak. Lambat atau cepat kita akan mengalaminya. Justru itu persiapkan bekal dari sekarang. Apalagi sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai dan kita bisa beribadah menjalankan perintahnya. Kaum muslimin rahimahullah, baiklah pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan strategi atau target paling tidak untuk mengisi di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimahullah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini tentunya bersejarah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan bulan Ramadan tadi disebutkan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk linnas bagi manusia. Jadi bulan Ramadan ini paling tidak target pertama kita adalah bertadarus. Syukur kalau pertama 30 juz. Syukur. Kalaupun tidak ya berapapun, jangan sampai bulan Ramadan ini nonsen, tak ada kegiatan, tak ada ibadah, tak ada apapun. Jadi paling tidak 10 juz atau paling tidak sekali 3 juz. 3 juz itu semua 1 juz 9 lembar,
Jadi 24 paling tidak sebaiknya khotam berapa kali khotam? Itu pertama target kita paling tidak 3 juz. Sesibuk apapun kalau bisa khotam beberapa kali khotam. Sebab Al-Quran mengandung petunjuk, tentunya harus kita banyak baca. Harus banyak baca. Baru yang kedua target kita menghafal Al-Quranul Karim, walaupun beberapa surat, baik surat yang panjang maupun surat-surat yang pendek, juz amma. Terserah, yang jelas kita paling tidak membaca dan menghafal. Sebab kalau sudah dihafal, insya Allah mudah-mudahan dengan dihafal, apalagi tahu artinya, Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga pekerjaan kita sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Kalau kita sudah hafal, artinya sudah tahu, insya Allah. Jadi target yang kedua menghafal Al-Quran, entah berapa ayat, entah berapa surat. Yang jelas bulan Ramadan ini karena banyak waktu, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlewat begitu saja dengan menghafal Al-Quran di samping bertadarus Al-Quran. Dan yang ketiga, ini tak kalah pentingnya, yakni memahami, mempelajari, mendalami kandungan ayat suci Al-Quran. Sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu hudan linnas, mengandung petunjuk bagi manusia. Dalam ayat lain, hudan lil muttaqin, mengandung petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau mengandung petunjuk, tentunya kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita akan diberikan petunjuk. Al-ilmu kanuri fil hidayah, ilmu itu seperti nur dalam hidayah. Jadi kita dapat ilmu sehingga kita insya Allah hidup kita akan bahagia, imma di dunia wa imma fil akhirat, karena senantiasa dibimbing oleh Allah SWT kepada jalan yang benar, yakni melalui Al-Quranul Karim. Jadi memahami. Yang pertama apa saja yang dipahami, paling tidak terjemah, paling tidak. Tapi alangkah baiknya bukan sekedar terjemah, itu tafsir. Penafsiran lebih luas. Dan lebih bagusnya lagi tafsir-tafsir yang masih original, yang masih dalam kitab berbentuk kitab klasik, seperti tafsir Imam Jalaluddin Jalalain, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, dan tafsir-tafsir lainnya kalau mampu. Kalaupun tidak, yang berbentuk Latin tak apa, tapi kita harus lihat juga kepada produk hasilnya. Jangan sampai jangan-jangan sedikit diselewengkan. Jadi kita harus tahu mana aslinya. Nah, ini. Jadi mempelajari tafsirnya setelah kita memahami secara terjemahnya. Kalau sudah bisa dengan tafsirnya, tentunya pikiran kita lebih luas, wawasan kita lebih luas. Sebab kalau kita menafsirkan dengan akal sendiri, pemahaman sendiri, itu diancam, ya. Itu tidak boleh. Kita harus mengikuti orang yang berilmu, ya, yang berilmu, menguasai fan-fan ilmu. Itu tentang Al-Quranul Karim. Jadi yang keempat yang harus kita laksanakan, pengamalan Al-Quran itu sendiri, kaum muslimin. Pengamalan itu Al-Quran sendiri. Inilah yang disebut al-ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Jadi pengamalan Al-Quran apa sih? Di antaranya tak usah jauh-jauh. Ayat yang pertama kita baca adalah Ummul Quran Al-Fatihah, dan surat atau ayat yang pertama menurut madhab Imam Syafi'i, Bismillah itu termasuk ayat minal Fatihah, bagian ayat dari Fatihah. Jadi pengamalan Bismillah aja dulu sebelum berapa ayat, 6.666 ayat, paling tidak kita bisa mengamalkan Bismillah aja. Ini udah lumayan. Bagaimana cara mengamalkan Bismillah? Dalam sebuah hadis, setiap sesuatu yang amrin ibadi la
keimanan naqisul barakah, sesuatu yang baik, apa saja perbuatan yang baik tidak diawali dengan bismillah. Seperti apa perbuatan baik itu? Ya, ibadah, perbuatan baik, menolong, perbuatan baik. Pokoknya yang berbentuk baik tidak awali dengan bismillah itu bahwa akto, seperti yang terputus antam atau abtar, ya. Kalau binatang kurban seperti itu, artinya naqisul barakah, kurang berkah. Jadi kita segala sesuatu, mau mandi baca bismillah, pegang Al-Quran baca bismillah, mau berangkat ke masjid baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Itu diantaranya mengamalkan bismillah saja, belum ayat-ayat lain. Kemudian mempraktekkan bahwasanya bismillah itu kandungannya diantaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, sifat Allah dat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, belas kasih sayang kepada makhluknya, kepada seluruh makhluknya di dunia dan kepada seluruh makhluknya dunia, seluruh, tidak pandang dulu mau beriman tidak beriman, Allah kasih sayang ketika di dunia, Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha kasih sayang kepada makhluknya bagi orang-orang yang beriman saja. Artinya orang yang beriman akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman, no. Ya, itu. Jadi pengamalan bismillah aja sudah banyak. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi sekali lagi target kita dalam mengisi bulan suci Ramadan yaitu prioritas adalah tentang Al-Quran. Setelahnya mungkin zikir, istighfar, kemudian apalagi sholawat, tasbih dan lain sebagainya. Itu silahkan, sebab di bulan Ramadan mudha'aful amal, dilipat gandakan pahalanya apapun, ya. Baca Al-Quran alif lam mim itu bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 10 kebaikan. Alif lam mim sudah 30 kebaikan di luar Ramadan sudah 30, apalagi bulan Ramadan berlipat ganda. Baiklah kaum muslimin, sekali lagi mudah-mudahan kita semua Allah SWT berikan hidayah, taufik, pertolongannya. Allah berikan kekuatan fisik, zahir dan batin, sehat walafiat, jasmani dan rohani, sehingga kita bisa memberikan ibadah suci di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa biyanan nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal